Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Nurul Rohmah, instruktur pendidikan guru penggerak Angkatan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan calon guru penggerak terkait modul 3.1 pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mengambil keputusan yang bertanggung jawab jika kita dalam keadaan emosi. Bapak Ibu masih ingat dengan materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Di sana kita dilatih untuk mindfulness, di mana mindfulness ini adalah dasar dari penumbuhan 5 kompetensi sosial emosional, di antaranya adalah kesadaran diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, mengambil keputusan yang bertanggung jawab adalah salah satu keterampilan penting yang perlu kita miliki, terutama kita sebagai guru penggerak. Tapi terkadang kita menghadapi situasi yang menimbulkan emosi yang kuat, misalkan marah, sedih, takut, ataupun bahagia. Nah, emosi-emosi ini itu dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak sehingga bisa mengganggu proses pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan bagaimana kita bisa mengolah emosi ini sehingga nanti dalam pengambilan keputusan itu merupakan keputusan yang bertanggung jawab. Langkah pertama yaitu mengenali emosi kita, menyadari apa yang kita rasakan dan mengapa kita merasakan. Kemudian langkah yang kedua adalah menenangkan emosi kita. Kita turunkan intensitas emosi kita agar tidak menguasai pikiran kita. Yang ketiga adalah mengevaluasi emosi kita. Di langkah ini kita dapat menilai apakah emosi kita itu sesuai dengan realitas dan tujuan kita. Kemudian langkah yang keempat, memanfaatkan emosi kita, yaitu kita menggunakan emosi kita sebagai sumber informasi dan inspirasi untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dengan mengikuti beberapa langkah yang barusan saya sampaikan, kita bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab meskipun dalam keadaan emosi. Kita bisa mengendalikan emosi kita, bukan sebaliknya. Kita bisa membuat keputusan yang berdasarkan pada fakta, logika, dan tujuan kita, bukan hanya pada perasaan, impuls, atau tekanan kita. Baik, saya lanjutkan pada pertanyaan yang nomor 2. Saya masih bingung cara mengidentifikasi kasus dilema etika dan bujukan moral yang menurut saya hampir serupa. Apakah ada hal yang paling mencolok cara membedakannya? Bapak Ibu sekalian, dilema etika dan bujukan moral adalah dua hal atau dua situasi yang berbeda dalam pengambilan keputusan yang melibatkan nilai-nilai moral. Secara singkat, perbedaan antara keduanya bahwa dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan yang sama-sama benar secara moral, tetapi bertentangan satu sama lain. Contohnya, apakah saya akan menyelamatkan ibu saya atau saudara saya pada saat ada kebakaran? Kemudian kalau bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara pilihan yang benar secara moral dan pilihan yang salah secara moral. Tetapi ada faktor-faktor yang membuat pilihan yang salah itu tampak lebih menarik. Contohnya, misalkan pada saat ujian gitu ya, saya berpikir apakah saya akan mencontek ujian atau tidak. Gitu. Jadi dari sini hal yang paling mencolok untuk membedakan dilema etika dan bujukan moral adalah melihat apakah ada pilihan yang jelas yang lebih baik dari yang lain secara moral. Jika ada, maka itu adalah bujukan moral. Jika tidak ada, maka itu adalah dilema etika. Baik, saya lanjutkan pada pertanyaan soal nomor 3. Dalam pengambilan sebuah keputusan, sebenarnya mana yang harus kita terapkan? Apakah rasa keadilan atau rasa kasihan? Apakah memang perlu ada pengecualian dalam pengambilan keputusan kita? Bapak Ibu sekalian, pengambilan keputusan ini adalah suatu proses yang membutuhkan pertimbangan yang matang dan bijak dari kita, terutama jika berkaitan dengan nilai-nilai moral. Dalam beberapa situasi, kita mungkin menghadapi dilema etika, yaitu ketika kita harus memilih antara dua pilihan yang sama-sama benar secara moral, tetapi bertentangan satu dengan yang lainnya.
Salah satu paradigma yang sering muncul dalam dilema etika adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Rasa keadilan ini adalah sikap yang menghargai kesetaraan, keteraturan, dan aturan. Sedangkan rasa kasihan adalah sikap yang menunjukkan kemurahan hati, pengampunan, dan pengecualian. Kedua sikap ini memiliki nilai moral yang tinggi, tetapi kadang saling bertabrakan. Jika ditanya, apakah memang perlu ada pengecualian dalam pengambilan keputusan kita? Tentu tergantung pada permasalahan. Yang perlu kita ketahui bahwa dalam pengambilan keputusan antara rasa keadilan atau rasa kasihan, tidak ada jawaban yang pasti atau mutlak. Hal ini tergantung pada berbagai faktor, misalnya konteks, dampak, tujuan, dan konsekuensi dari keputusan yang kita ambil tersebut. Pertanyaan nomor 4, bagaimana strategi untuk menentukan pengambilan keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat? Bapak Ibu sekalian, eh, strategi untuk menentukan pengambilan keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat bisa bervariasi tergantung pada situasi dan preferensi Bapak Ibu sekalian. Eh, kita perlu sering berlatih untuk menentukan keputusan yang beretika itu dengan menggunakan prinsip pengambilan keputusan berbasis hasil akhir atau berbasis peraturan atau berbasis rasa peduli. Selain itu kita juga harus sering berlatih untuk melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, Bapak Ibu, pada pertanyaan ini saya mencoba juga link ya untuk strateginya. Itu ada yang mengatakan bahwa kita harus percaya dengan insting kita sendiri untuk membuat keputusan yang intuitif. Silakan Bapak Ibu pilih opsi yang paling Bapak Ibu rasakan lebih baik daripada yang lain tanpa alasan khusus. Ini cara yang baik untuk mempercayai diri sendiri dan mengikuti pilihan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menggunakan proses eliminasi jika Bapak Ibu memiliki banyak pilihan. Pikirkan semua pilihan Bapak Ibu dan tentukan yang paling Bapak Ibu sukai. Kemudian bandingkan opsi itu dengan setiap pilihan lainnya dan setiap kali Bapak Ibu membandingkan, hapus satu pilihan sehingga Bapak Ibu akan tersisa dengan opsi yang terbaik. Ini dilakukan dengan cepat agar Bapak Ibu tidak terlalu memikirkan kemungkinan hasil. Kemudian dengarkan intuisi Bapak Ibu, buat daftar pro dan kontra, dan pikirkan tentang perjalanan daripada hasilnya. Ini juga dapat membantu Bapak Ibu membuat keputusan dengan jelas dan percaya diri. Dan yang terakhir, Bapak Ibu bisa mencari informasi dan sumber yang relevan dari internet. Baik, saya lanjutkan pada pertanyaan yang nomor 5. Apakah setiap pengambilan keputusan itu harus selalu menggunakan 9 langkah pengujian? Jika iya, bagaimana dengan dilema etika yang mendesak? Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap pengambilan keputusan tidak harus selalu menggunakan 9 langkah pengujian. Tetapi langkah-langkah dari 9 langkah pengujian tersebut itu dapat membantu Bapak Ibu dalam menghadapi situasi dilema etika yang membingungkan karena adanya beberapa nilai-nilai yang bertentangan. Jika Bapak Ibu sekalian mengalami kebingungan atau mengalami menghadapi dilema etika yang mendesak, Bapak Ibu dapat menggunakan strategi berikut ini yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat. Yang pertama, Bapak Ibu berpikir tentang tujuan akhir yang akan Bapak Ibu capai. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu berpikir tentang nilai-nilai yang paling penting bagi Bapak Ibu dan orang lain yang terlibat. Kemudian Bapak Ibu berpikir tentang konsekuensi dari setiap pilihan yang ada dan bagaimana mereka akan mempengaruhi tujuan dan nilai Bapak Ibu. Berpikir tentang alternatif yang mungkin ada dan bagaimana mereka dapat memenuhi tujuan dan nilai Bapak Ibu. Berpikir tentang sumber-sumber yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan informasi dan bantuan yang relevan dan berpikir tentang cara-cara untuk mengimplementasikan keputusan Bapak Ibu dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Demikian Bapak Ibu jawaban dari saya atas pertanyaan CGB terkait modul 3.1 pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Semoga bermanfaat.